Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Pengaruh Masa Pandemi Terhadap Frekuensi dan Metode Komunikasi Masyarakat. Yang pertama, latar belakang yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu nama saya Muhammad Afif Dwi Ardiansyah. Pertama, latar belakang artikel ini adalah manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan komunikasi. Komunikasi itu cara manusia untuk berinteraksi dengan manusia lainnya, untuk saling memahami apa yang kita pikirkan dan bicarakan. Ya, dari itu tertimbullah interaksi sosial sehingga manusia saling kerjasama dan tolong-menolong. Yang kedua itu interaksi sosial dengan kontak langsung dibatasi karena adanya pandemi COVID-19. Ya, kita tahu di tahun 2020 ini di seluruh dunia dilanda pandemi COVID-19. Nah, akibat dari pandemi ini, seluruh kegiatan interaksi dengan sesama manusia dibatasi demi memperlambat penyebaran virus sebelum vaksin ditemukan. Ya, terus yang ketiga itu media sosial menjadi opsi bagi masyarakat untuk berinteraksi. Ya, dengan adanya pembatasan interaksi sosial tadi, maka semakin jarang bagi kita untuk interaksi secara langsung. Nah, sehingga diperlukan teknologi komunikasi yang dapat membantu interaksi sesama manusia, yaitu yang paling sering digunakan adalah media sosial, seperti WhatsApp, Line, Telegram, dan Instagram atau yang lainnya. Selanjutnya tinjauan pustaka. Baik, saya Arif Badrus Soleh, NRP 5025201228. Saya akan melanjutkan tentang tinjauan pustaka. Manusia sebagai makhluk sosial menjalin komunikasi dengan orang lain, merupakan hakikat yang tertanam dalam diri manusia dan tidak bisa ditinggalkan. Komunikasi merupakan kunci bagi seseorang untuk menjalani hidup dan bukan semata-mata untuk memenuhi salah satu kebutuhan saja. Misalnya ketika seseorang hendak memenuhi kebutuhan fisik mereka seperti makanan, dia harus melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan penjual yang menjual makanan agar ia bisa memenuhi kebutuhan untuk makanan tersebut. Namun, untuk bisa melakukan komunikasi pada masa-masa pandemi seperti saat ini, pasti akan mengalami beberapa kendala terkait dengan kondisi yang sedang melanda dunia. Dengan adanya kebijakan work from home dan physical distancing, membuat sebagian besar aktivitas masyarakat saat ini berpusat di. Dengan kondisi ini, masyarakat pasti membutuhkan komunikasi baik dengan teman, keluarga, maupun pasangan untuk menghindari rasa bosan dan kecemasan yang mungkin dapat muncul. Optimisme tetap harus tertanam dalam benak masyarakat Indonesia agar bisa melewati masa pandemi ini walaupun segala hal menjadi tidak bisa optimal termasuk dalam melakukan komunikasi sosial yang terbatas. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi saat ini dibutuhkan kontribusinya terhadap usaha dalam peningkatan kualitas penyesuaian komunikasi bagi masyarakat. Kemajuan teknologi yang dirasakan tidak boleh sekedar menjadi sarana atau lifestyle umat manusia, tapi lebih dari itu dapat menjadi sebuah kebutuhan semua orang. Kebutuhan akan interaksi dengan sesama melalui alat komunikasi dirasa sangat membantu kegiatan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Komunikasi nonverbal merupakan salah satu jenis komunikasi yang bisa dilakukan secara langsung dalam komunikasi tatap muka maupun tak langsung dengan melalui media perantara tertentu. Dalam konteks ini, media perantara merupakan media perantara yang berjaringan internet. Konsep komunikasi nonverbal dapat menjadi satu hal yang bisa dijadikan acuan terkait dengan optimisme berinteraksi dalam masa pandemi COVID-19 dengan keterbatasan tatap muka. Berbagai macam bentuk komunikasi nonverbal dapat diaplikasikan dengan bantuan teknologi. Salah satu contoh aplikasi teknologi yaitu fitur panggilan video atau video call atau panggilan suara voice call yang bisa dijadikan pilihan cara untuk berkomunikasi selama pandemi COVID-19. Komunikasi untuk koordinasi kelompok dapat secara intens dilakukan dengan menggunakan media aplikasi seperti grup WhatsApp, aplikasi chatting, serta fasilitas video call lainnya yang bahkan dapat dipergunakan lebih dari satu orang lawan bicara untuk memudahkan komunikasi karena terkoneksi secara langsung. Dalam komunikasi yang melibatkan video, aktivitas komunikasi nonverbal yang bisa terlibat adalah kinestetik, vokalik atau paralanguage, penampilan fisik, kronemik, dan artefak yang bisa diketahui dari ekspresi wajah lawan bicara saat berkomunikasi menggunakan video call.
Hal ini bisa semakin memperkuat makna dari pesan yang ingin disampaikan selama melakukan komunikasi tersebut. Sehingga walaupun tidak bisa bertemu langsung, komunikasi menggunakan video call masih bisa memungkinkan tersampaikannya pesan berupa kata-kata sekaligus ekspresi wajah sebagai bentuk komunikasi nonverbal. Terima kasih atas penjelasannya Mas Arif Badrus Soleh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahed Hafiz dengan NRP 5025201164. Akan menjelaskan untuk bagian bab 3 metodologi penelitian. Nah, metode yang kami gunakan itu merupakan metode survei, di mana metode survei ini digunakan untuk mendapatkan data dan juga informasi utamanya diperoleh dari responden sebagai sampel penelitian dengan menggunakan sebuah kuesioner ataupun angket sebagai instrumen pengumpulan datanya. Nah, survei yang kami lakukan menggunakan platform Google, di mana platform Google Form ini dipakai sebagai bentuk penghindaran diri dari bertemu responden secara langsung di saat pandemi COVID-19 ini. Dan juga platform ini dinilai lebih fleksibel dalam pengisian formnya, yang membuat responden merasa lebih nyaman dan tidak merasa terganggu aktivitasnya. Google Form ini juga sudah sering digunakan oleh banyak akademisi. Lalu form ini berisi pertanyaan yang ditujukan kepada responden dan disebar secara online. Ya, terima kasih kepada Saudara Fahed Hafiz. Nama saya Hilmi Zarfan, NRP 502520128 akan menyampaikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari survei yang telah kami lakukan. Survei yang telah kami lakukan melibatkan 104 responden dengan 5 pertanyaan yang hasilnya akan ditunjukkan oleh grafik-grafik berikut ini. Dapat terlihat dari grafik hasil pertanyaan 1-3 bahwa kegiatan komunikasi yang dilakukan masyarakat selama pandemi meningkat. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Permatasari yang menyebutkan bahwa dengan adanya pembatasan jarak interaksi dan juga dijadikannya rumah sebagai pusat aktivitas selama pandemi, masyarakat butuh berkomunikasi dengan teman, kerabat, dan keluarga untuk mengatasi rasa bosan dan juga kecemasan. Begitu juga dengan yang dikatakan Yuliarti yang memandang manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa dilepaskan dari kegiatan komunikasi. Oleh karena itu, ketika kegiatan komunikasi, interaksi secara langsung dibatasi, maka manusia akan mencari jalan lain untuk berinteraksi secara tidak langsung. Dari grafik pertanyaan keempat, tampak bahwa masyarakat banyak menggunakan aplikasi-aplikasi yang tersedia untuk berkomunikasi selama pandemi. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Muslih Komalasari dan juga Yuliarti mengenai peran teknologi informasi dan komunikasi terhadap usaha peningkatan kualitas penyesuaian komunikasi masyarakat. Pada intinya, teknologi informasi yang tersedia bisa menjadi jalan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan komunikasi selama pandemi melalui bentuk komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi secara langsung maupun tidak langsung melalui sebuah perantara. Dalam kasus ini, selama pandemi dilakukan dengan perantara jaringan internet. Nah, dari grafik terakhir, yaitu grafik pertanyaan kelima, terlihat bahwa kebanyakan responden melakukan komunikasi di bawah waktu 1 jam. Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Muslih mengenai bahaya berkomunikasi di sosial media terlalu lama, karena bisa berpengaruh pada rasa depresi, bingung, resah, dan juga berbahaya untuk rasa puas dan motivasi kerja intrinsik. Maka dari itu, dalam komunikasi dibutuhkan kecermatan, keterampilan, dan kehati-hatian agar tujuan yang kita harapkan dapat dicapai.